Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafyuddin Nasir TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, saat ini kembali kami sedang berada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dalam proses pembinaan pembangunan RBW dengan ukuran 8x12 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Saudaraku yang saya hormati, proses pembuatan pondasi RBW binaan kami ini kemarin sudah selesai sejak 1 tahun yang lalu. Kemudian kami adakan penimbunan dan hari ini kita mulai proses pembangunan RBW binaan kami dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai. Nah, sebenarnya proses pengerjaan RBW binaan kami ini sudah beberapa hari berlangsung. Cuman yang kami buat di awal dulu itu adalah rumah seperti ini ya, untuk tempat tinggal tukang pada saat melakukan proses pengerjaan. Kemudian hari ini sudah dilakukan perakitan besi tiang ya, seperti ini. Nah, kemudian kemarin rumah ini sudah kita lantai seperti ini. Nah, dan kita lihat saudaraku ya, dapurnya ini sudah lengkap, ada panci, kompor, tabung gas, galon, ember ya. Nah, kita pasang lampu seperti ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, kemudian juga kayu untuk kami jadikan papan sirip itu sudah kami datangkan, kurang lebih sekitar 4,5 kubik ya. Ini untuk pemakaian khusus di lantai 1. Nah, seperti ini jenis kayu yang kami gunakan ya. Nah, ini adalah kalau di Kabupaten Luwu itu jenis kayu nato merah, kemudian kayu tapi-tapi, kayu bitau. Nah, 3 jenis kayu ini tergolong jenis kayu kelas 2 ya. Nah, teksturnya keras, nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya, ini masih basah karena baru selesai dikerja. Nah, saudaraku yang saya hormati, kemarin ada yang bertanya di channel YouTube kita, fungsi kita menjemur papan sirip itu apa? Kenapa sampai di dalam ruang inap, kemudian disiram lagi dengan air, kemudian disikat pakai sunlight ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, fungsi kita menjemur kayu itu sebenarnya adalah untuk mengeraskan teksturnya ya. Nah, kita lihat kayu yang masih basah itu pori-porinya masih terbuka, getahnya masih berada di bagian dalam. Nah, fungsi kita menjemur papan sirip itu sebenarnya untuk mengepreskan teksturnya ya. Nah, jadi saat nanti setelah dijemur papan siripnya ini, teksturnya akan mengecil, kemudian lebih ngepres, getahnya keluar di permukaan. Nah, seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang memasang papan lantai atau papan sirip dalam keadaan basah, saat mengering itu biasanya celahnya lebih terbuka ya, atau posisinya itu lebih longgar. Kenapa? Karena saat kayu ini mengering, teksturnya akan mengecil ya. Nah, karena pori-porinya sudah ngepres, tertutup, getahnya keluar. Nah, fungsi kita melakukan pembersihan pada papan sirip yang sudah terpasang, saudaraku. Nah, kita melihat ya. Nah, di sini ada tanah seperti ini. Ini bekas tarikan saat kayu ini masih berada di atas gunung. Ampas-ampas kayu seperti ini ya.
Nah, itu nanti saat papan sirip ini sudah mengering, getahnya keluar di permukaan. Nah, itulah fungsinya kita siram air, kita sikat dengan sunlight biar bersih, kinclong. Nah, karena kalau kita bersihkan dulu, kemudian kita pasang, otomatis papan siripnya akan kotor lagi, ya. Nah, karena di dalam bangunan itu banyak bekas-bekas debu yang berterbangan, ya. Nah, tapi kalau sudah terpasang, kemudian kita siram papan sirip, dinding, lantai, papan siripnya kita sikat pakai sunlight. Nah, papan siripnya akan bersih, ya. Bagaimana mungkin saudaraku, liur walet itu bisa melengket di papan sirip yang seperti ini, ya. Nah, berpasir, ya, berdebu. Nah, di sini ada tanah. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Ini ada tanah. Nah, kalau misalnya kita bersihkan pada saat papan sirip sudah terpasang, itu total, ya. Nah, kemudian kita biarkan kurang lebih 1 minggu, nanti papan siripnya akan mengering lagi, saudaraku. Nah, setelah itu baru kita kuasi dengan putih telur, kemudian dicampur dengan parfum andalan kita, ya. Nah, seperti itu teknik kita dalam membina RBW binaan kita, ya. Papan sirip itu harus bersih, saudaraku. Kalau tidak bersih, liur walet itu susah melengket di papan sirip, ya. Nah, seperti itu. Kemudian saudaraku yang saya hormati, di sini saya perlihatkan, ya. Ini ada besi tiang yang sudah kita rakit. Nah, ini besi tiang ini untuk di lantai 1, ya. Untuk di lantai 1, kemarin ada yang bertanya besaran rangka besinya itu berapa. Nah, di sini saya akan ukurkan, saudaraku. Nah, ya. Nah, kita lihat, ya. Nah, lebarnya, nah, ini 22, ya. Dari besi ke besi ini 22, ya. Nah, seperti ini. Kemudian lebar atas, nah, kita lihat, ya, 22 kali 17. Mengapa bisa sebesar ini, saudaraku? Karena tiangnya juga besar, ya. Tiang RB binaan kami itu 30 kali 30. Nah, karena memang RB binaan kami ini itu 3 lantai, ya. Nah, otomatis tiang itu sangat membawa beban. Kalau misalnya tiang kita kecil, nah, takutnya tidak kokoh, ya. Nah, tapi kalau kita pasang tiang, ya, 30 kali 30, nah di sini rangka besinya 22 kali 17 seperti ini, ya. Kemudian panjang besi ini, besi tiangnya, karena nanti saat pengecoran dak, besinya ini harus muncul, ya. Besinya ini harus muncul di atas. Nah, kemudian nanti tiang untuk lantai 2, ya. Tiang untuk lantai 2 nanti kita tanam memang di coran dak lantai 1. Jadi saling kait mengait, ya. Nah, kemudian kita ukur dulu panjang tiangnya, ya. Nah, kita ukur panjang besi tiangnya. Nah, kita lihat. Nah, di sini 3 meter 50, ya. Ini yang paling panjangnya 3 meter 50. Nah, seperti ini. 3 meter 50. Kemudian nanti pada bagian atas ini akan muncul di atas coran dak, ya. Di atas coran dak. Kemudian nanti tiang lantai 2 itu kita tanam di pembesian dak kakinya, ya. Nah, agar supaya besi tiang itu saling tarik menarik. Nah, seperti itu, saudaraku yang
saya hormati ya. Nah, untuk proses pembesian itu sendiri kami menggunakan 8 batang besi 12 full ya, seperti ini. Nah, di sini di atas 3, kemudian di samping 3 ya, di samping 3. Jumlah besinya itu 8 batang. Nah, kita lihat ya, seperti ini. Nah, kemudian jarak besi pengikat ya. Nah, kita lihat ya. Jarak besi pengikat itu 24 cm. Per 24 cm kita kasih lagi besi pengikat. 24 cm, nah, kita kasih lagi besi pengikat seperti ini ya. Nah, proses mengikatnya saudaraku mudah saja seperti ini ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau untuk rangka besi tiang pada RBW 4x12 3 lantai ya, mau sebesar ini juga kokoh saudaraku ya. Nah, kita lihat RBW binaan kita yang ada di sebelah ya, bagaimana burungnya bermain di LMB ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah RBW binaan kami dengan ukuran 4x23 setinggi 3 lantai. Kita lihat burungnya ya, saat sore hari seperti ini itu bermain di area LMB. Kemudian di sebelah sini RBW binaan kami dengan ukuran 5x25 setinggi 3 lantai. Ini belum kami pasang tata ruang, kami belum melakukan pembersihan, dan kami belum melakukan pemasangan Twitter ya. Insya Allah ke depan nanti kami akan segera melakukan proses pembersihan ya, papan sirip, kemudian proses pengecatan dinding lantai 1, lantai 2, lantai 3, kemudian kami memasang tata ruangnya. Setelah itu kami memasang Twitter. Semua akan saya perlihatkan kepada saudara-saudaraku semua, para petani walet di seluruh Indonesia secara detail ya, agar supaya saudaraku yang saat ini membangun RBW itu tidak pusing lagi mencari referensi ya. Kalau RBW berukuran 5 meter ya, untuk teknik pemasangan Twitternya akan saya perlihatkan nanti ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, karena di sini kebetulan musim panen padi, makanya ojek gabah itu saling saling balapan untuk membawa gabah dari sawah menuju ke rumah ya. Nah, seperti ini. Makanya kedengaran ribut ya. Nah, tapi ini suasana seperti ini hanya sekali per 6 bulan, 2 kali setahun. Nah, nanti musim panen baru orang balapan ya, balapan menjemput gabah di sawah, kemudian membawa ke rumah warga pemilik gabah ya. Nah, seperti itu. Masih sama dengan Bapak Arjun. Nah, ciri-cirinya Bapak Arjun ini sebenarnya sudah sering saudara-saudaraku lihat ya. Beliau ini kecil-kecil tapi hebat ya. Dulu di RBW binaan kami yang di sebelah, beliau belum punya anting-anting. Nah, sekarang telinganya ini kayaknya sudah ditusuk ini ya. Bapak Arjun sudah ditusuk ya telinganya. Nah, tidak apa-apa ya, yang penting kuat kerja ya. Nah, di tangan beliau itu ada tertulis Arjun. Nah, beliau ini sudah pengalaman membangun RBW binaan kami. Sudah ada beberapa gedung jumbo yang alhamdulillah diselesaikan oleh beliau, termasuk RBW binaan kami yang ada di sana 4x23 3 lantai. Kemudian 5x25 3 lantai.
Nah, sekarang yang beliau bangun yang ada di sana pondasinya ya, yang sudah siap batakonya. Batakonya ini kami cetak sendiri saudaraku ya. Batakonya kami cetak sendiri dari semen dan pasir ya. Nah, seperti itu. Nanti kayu jenis nato merah untuk Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Luwu yang mau memesan kayu jenis seperti ini, silakan menghubungi nomor WA saya ya. Untuk wilayah Kabupaten Luwu boleh kita pesankan ya, kayu jenis nato merah. Di sini kayu jenis nato tapi bitao, seperti ini ya. Semuanya kayu jenis keras ya, karena satu kelas seperti ini ya. Nah, mungkin saudaraku yang saya hormati, saya ingin mengajak dulu saudara untuk jalan-jalan melihat pondasi RBW binaan kami. Nah, kita lihat ya, jenis besi yang kami gunakan itu 12 full ya, Sigma full seperti ini. Nah, kita lihat ada tulisan SNI 12 full ya. Nah, kemudian besi pengikat itu besi 6 ya, seperti ini. Nah, kemudian saudaraku yang saya hormati, sini saya melihat ya, saya perlihatkan kemarin ini rumputnya sudah disemprot ya, makanya sudah mati. Karena memang RBW binaan kami ini yang sudah jadi pondasinya sengaja kami buat di tahun lalu, biar pondasinya padat dulu baru kita bangun ya. Nah, seperti ini ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat proses pembuatan pondasi ini, silahkan buka channel kami sebelumnya di Bapak Ibu bisa melihat video kami sebelumnya, bagaimana teknik kami membuat pondasi RBW 8x12 3 lantai, kemudian 2 lantai itu di plat beton ya. Nah, kenapa kita buat kokoh pondasinya? Karena pondasi itu saudaraku adalah penopang ya, penopang beban yang ada di atasnya. Nah, kemudian 2 lantai di plat ya, itu beban berat. Jadi struktur pondasi itu harus kita buat kokoh ya. Nah, kemudian kenapa pondasi ini kita petak ya? Nah, kita per 3 meter itu kita petak ke sana, kita pondasi juga. 3 meter di sana kita pondasi juga. Kemudian yang petak tengah ini itu kita pondasi juga. Nah, agar saling mengikat pondasi ini ya. Nah, ketika terjadi gempa itu saling mengikat ya. Nah, seperti itu. Ibaratkan kalau itu semacam siku bangunan ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya, beberapa besi tiang sudah jadi dibuat tadi sama Bapak Arjuna alias Bapak Arjun. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat per 3 meter itu ada tiang, 3 meter ada tiang ya, 3 meter ada tiang. Tiang kami itu jaraknya per 3 meter saudara. Nah, kemudian di tiang tengah itu juga ada tiang ya. Nah, jadi tiang tengah itu mengikut di tiang pinggir lurus ke sana ya. Nah, jadi ketika ada tiang di sini, di sana juga ada tiang, di sana juga ada tiang. Jadi kami gunakan tiang tengah ya untuk penopang. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya modelnya. Nah, seperti ini. Kemarin pada saat proses penimbunan saudaraku,
kerikilnya ini tuh kurang lebih 1 jengkal dari atas pondasi. Nah sekarang sudah rapat karena dihantam hujan, kemudian panas hujan, akhirnya struktur di dalam pondasi itu ngepres ya, padat. Nah seperti itu. Nah kita lihat batako yang kami gunakan. Kebetulan RB binaan kami ini menggunakan batako 2 lantai yang kami cetak sendiri seperti ini. Batako ini sudah kami cetak kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu, dan kita lihat warnanya sudah berwarna putih, artinya sudah keringnya sudah bagus ya. Nah, seperti itu. Kita lihat batakonya ya. Lantai 1, lantai 2 menggunakan batako, lantai 3 kami menggunakan bata ringan ya, bata ringan yang tebalnya 12,5 cm yang kami pesan khusus langsung dari distributor ya. Langsung dari distributor yang ada di Kota Makassar. Jadi Bapak Ibu yang ingin menggunakan bata ringan, sebaiknya yang ketebalan 12,5. Karena apa? Itu bisa sedikit lebih kuat meredam hawa panas dari luar ketika dinding kita dihantam oleh matahari ya. Nah seperti itu. Nah kita lihat situasinya seperti ini. Ketinggian pondasi itu 1 meter, slope 30 cm, lebar kaki pondasi di bawah 1 meter, di atas 25 cm ya. Kami menggunakan cakar ayam ya. Nah, jumlah cakar ayam ini 1, 2, 3, 4 ya, 8, 12. Kami menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 15 jumlah cakar ayam ya. Nah, 5 di pinggir, 5 di tengah, dan 5 di pinggir ya. Jadi 15 jumlah cakar ayam. Semuanya menggunakan besi 12 full, slope menggunakan besi 12 8 batang, kemudian cakar ayamnya juga demikian. Besinya yang naik itu 8 batang ya. Nah seperti itu perkembangan RB binaan kami, insya Allah ke depan pada saat proses pembangunannya, ketika ada ilmu-ilmu yang bisa dibagikan, saya akan bagikan kepada saudaraku ya. Sebenarnya kurang lebih 1 minggu ya tukang ini sudah mulai bekerja, tetapi yang kita lakukan dulu adalah penimbunan di area sini, karena ini kemarin adalah jalanan, jadi kita timbun yang bagian pinggir seperti ini. Kurang lebih 21 truk yang masuk. Kemudian kita bangun rumah ya, rumah untuk tempat tukang. Kita menggunakan kayu kelas 3, jenis kayu bikaung untuk dindingnya ya. Nah, untuk papan siripnya kita harus menggunakan kayu jenis NATO ya, biar papan sirip itu lebih kuat. Nah, lebih kuat dan tahan lama ya. Nah seperti itu. Mungkin ini saja proses perkembangan RB binaan kami yang ada di Desa Jambu ini. Doakan kami mudah-mudahan bisa lancar membangun RB binaan kami ini sampai selesai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.